Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji hipotesis atau pengujian statistik untuk satu min ya, atau one min dari population. Data yang akan saya ambil itu adalah data uh, ketika seorang guru ingin mengetahui apakah uh, mengetahui rata-rata ujian dari si mahasiswa itu, si siswa itu butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan suatu soal atau suatu ujian ya. Nah, data akan saya ambil di website ini. Nah, Anda bisa catat nama websitenya, yaitu adalah isi.stats.com/isi. Nah, datanya ada di sini, Anda bisa ambil di sini ya. Klik datasetnya, dan di sini ada banyak data yang Anda bisa pakai. Nah, terutama di chapter 2, yaitu adalah ini nih, time estimate ya. Nah, jadi di dalam sini ada total 48 data siswa ya, sebagai berikut. Nah, di sini totalnya ada 48 baris ya. Nah, Anda tinggal blok saja ini ya, lalu di copy ya. Ini copy ya, dengan menggunakan Ctrl C atau klik kanan copy. Nah, kemudian Anda kembali ke website ini, Anda bisa klik applets karena kita akan melakukan pengujian statistika untuk one min ya. Nah, ini di sini ada berbagai macam applet. Nah, applet yang waktu itu kita bahas, yang minggu lalu kita bahas itu adalah one proportion. Namun di sini yang akan kita bahas itu adalah ini one min ya. Namun sebelum kita ke one min, saya ingin mengajak Anda untuk melihat applet ini dulu yang descriptive statistics ya. Nah, di sini sudah ada data ya, tapi data yang ada di sini tidak akan kita pakai. Anda bisa tekan tombol clear ya, ya. Kemudian Anda bisa copy paste ya, Ctrl V ya. Dan Anda klik nih use data. Dan ini Anda akan mendapatkan datanya nih ya. 48 data siswa yang melakukan ujian, waktu yang diperlukannya itu sudah ada ditampilkan di sini nih ya. Jadi nah, Anda bisa melakukan choose statistiknya Anda inginkan ya, min-nya. Nah, min-nya akan muncul yaitu 13,708 dan standar deviasi yang saya biasa pakai yaitu 6,5 ya. Nah, ini adalah data 48 siswa. Jadi data waktu yang dibutuhkan dari 48 siswa untuk mengerjakan suatu ujian yang guru tersebut klaim bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, semoga cukup jelas. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam ini one min applet ya, karena kita akan melakukan pengujian statistika untuk one min dari suatu populasi, min dari suatu populasi. Nah, ini. Nah, di sini saya tidak akan pakai opsi yang ini. Anda klik lagi nih yang population model ya, karena kita ingin membuat populasinya. Nah, applet yang ada di sini itu dipakai kalau kita tahu populasinya gitu. Namun kita kan populasinya kita nggak tahu ya. Kalau kita tahu populasinya, kita tidak perlu melakukan uji hipotesis. Oleh karena itu saya akan melakukan klik ini yang population model ini akan saya klik. Di sini saya akan membangun populasinya seperti yang sudah dijelaskan di slide di PowerPoint. Nah, ini. Nah, jadi populasi minnya itu 10 karena kan H0-nya itu sama dengan 10 ya. Kemudian populasi standar deviasinya itu 6,5 ya. Nah, kemudian saya bikin populasinya. Saya set ya. Saya set sekali lagi lah biar yakin. Nah, kemudian saya melakukan sampling. Nah, number of sampelnya saya bikin banyak, misalkan 500. Sample size-nya itu sama seperti sample size ketika saya mengambil sampel dari mahasiswa tadi ya, yaitu 48. Dan di sini saya bisa lakukan ambil sampel. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sampel 500 simulasi, dan masing-masing simulasi itu adalah ukuran sampelnya 48. Nah, kemudian saya akan menghitung sampel-sampel yang lebih ekstrim dari 13,708 tadi ya. Dan karena pengujian statistika itu adalah dua arah ya. Nah, ini pakai yang beyond ya. Dan saya tulis di sini 13,708 dan saya hitung. Dan ternyata sama yang seperti saya dapatkan di slide, dari 500 simulasi itu tidak ada satu simulasi pun yang lebih ekstrim dari 13,708. Dengan kata lain, p-value-nya itu 0 ya. Atau dengan kata lain, kita punya cukup bukti untuk menolak si H0. Atau jangan-jangan number of sampelnya itu kurang banyak ya, kita bisa banyakin. Saya ambil 500 sampel lagi.
Nah, sekarang jadi ada 1000 sampel ya. Di sini sudah terlihat ada simulasinya ada 1000, tapi dari 1000 simulasi pun tidak ada yang lebih ekstrim dari 13,708. Dengan ini saya confirm bahwa p-value-nya itu 0 ya. Nah, semoga ilustrasi ini atau ilustrasi saya menggunakan applet ini sudah cukup jelas dan Anda bisa mengerjakan uh, soal-soal pengujian mean population itu secara mandiri.